Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga kita bisa menyampaikan presentasi melalui online. Kedua kalinya tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ad-dinul Islam wal iman. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah model dan strategi pembelajaran PAI, yakni Ibu Abidatul Isti'anah MPDI. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ainuddin dengan NIM D71219055 dan Hefi Nur Afidah dengan NIM D91219115 akan menyampaikan materi tentang model dan strategi pembelajaran active learning. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang konsep dasar model strategi pembelajaran active learning. Dalam pengertiannya yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa active learning berarti gesit, giat, bersemangat, hidup. Sedangkan learning berarti pengetahuan, pembelajaran. Jadi, active learning adalah suatu proses kegiatan belajar mengajar yang subjek didiknya terlihat secara intelektual dan emosional, sehingga ia dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar serta mampu mengubah tingkah lakunya secara lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, pada model pembelajaran ini, peran pendidik atau guru tidak begitu dominan untuk menguasai proses pembelajaran. Justru hanya berperan sebagai fasilitator untuk memberi kemudahan bagi peserta didik dengan merangsang keaktifannya dalam segi fisik, mental, sosial, emosional, dan lain-lain. Tugas pendidik bukan hanya untuk menyampaikan materi saja selama proses pembelajaran, namun juga mampu menciptakan kondisi sebagaimana mestinya agar selama proses pembelajaran serta didik dapat terkoordinasikan dengan baik untuk mendapatkan materi yang dipelajarinya sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena peserta didik berperan sebagai subjek belajar selama proses pembelajaran di kelas, maka yang aktif dalam model pembelajaran ini adalah peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencari dan menemukan sendiri apa saja yang akan dipelajarinya. Juga berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan yang dimilikinya. Jadi, pendidik tidak harus selalu menentukan lebih dahulu materi pembelajaran apa yang harus dipelajari serta didik, namun disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
Jadi, materi pembelajaran yang ditentukan bersama-sama dengan pendidik dan peserta didik. Pembelajaran aktif atau active learning merupakan suatu proses pembelajaran dengan maksud untuk memberdayakan peserta didik agar belajar dengan menggunakan berbagai cara atau strategi secara aktif. Dalam hal ini, proses aktivitas pembelajaran didominasi oleh peserta didik dengan menggunakan otak untuk menemukan konsep dan memecahkan masalah yang sedang dipelajari. Di samping itu juga untuk menyiapkan mental dan melatih keterampilan fisiknya. Cara memberdayakan peserta didik tidak hanya dengan menggunakan strategi atau metode ceramah saja, sebagaimana selama ini digunakan oleh para pendidik atau guru dalam proses pembelajaran. Pendidik dengan ceramah berarti memberikan suatu informasi melalui pendengaran yang hanya bisa dicerna otak siswa 20%. Padahal informasi yang dipelajari siswa bisa saja dari membaca 10%, melihat 30%, melihat dan mendengar 50%, mengatakan 70%, mengatakan dan melakukan 90%. Hal ini sesuai pendapat filosof Cina Confucius. Dan selanjutnya poin yang B, alasan penerapan metode pembelajaran active learning. Pembelajaran active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Di samping itu, pembelajaran aktif atau active learning juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa atau anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Beberapa penelitian membuktikan bahwa perhatian anak didik berkurang bersamaan dengan berlalunya waktu. Penelitian Pilio 1984 menunjukkan bahwa siswa dalam ruang kelas hanya memperhatikan pelajaran sekitar 40% dari waktu pembelajaran yang tersedia. Sementara penelitian McCarthy 1986 menyebutkan bahwa dalam 10 menit pertama perhatian siswa dapat mencapai 70% dan berkurang sampai menjadi 20% pada waktu 20 menit terakhir. Kondisi tersebut di atas merupakan kondisi umum yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kegagalan dalam dunia pendidikan kita, terutama disebabkan anak didik di ruang kelas lebih banyak menggunakan indera pendengarannya dibandingkan visual, sehingga apa yang dipelajari di kelas tersebut cenderung untuk dilupakan, sebagaimana yang diungkapkan Confucius. Apa yang saya dengar, saya lupa. Apa yang saya lihat, saya ingat. Apa yang saya lakukan, saya paham. Ketiga pernyataan ini menekankan pada pentingnya belajar aktif agar apa yang dipelajari di bangku sekolah tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Ungkapan di atas sekaligus menjawab permasalahan yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran, yaitu tidak tuntasnya penguasaan anak didik terhadap materi pembelajaran. Mel Silberman 2001 memodifikasi dan memperluas pernyataan Confucius di atas menjadi apa yang disebutnya dengan belajar aktif atau active learning, yaitu apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya dengar dan lihat saya ingat sedikit, apa yang saya dengar, lihat,
dan tanyakan atau didiskusikan dengan beberapa teman lain, saya mulai paham. Apa yang saya dengar, lihat, diskusikan, dan lakukan, saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya ajarkan pada orang lain, saya kuasai. Ada beberapa alasan yang dikemukakan mengenai penyebab mengapa kebanyakan orang cenderung melupakan apa yang mereka dengar. Salah satu jawaban yang menarik adalah karena adanya perbedaan antara kecepatan bicara guru dengan tingkat kemampuan siswa mendengarkan apa yang disampaikan guru. Kebanyakan guru berbicara sekitar 100-200 kata per menit, sementara anak didik hanya mampu mendengarkan 50-100 kata per menitnya, setengah dari apa yang dikemukakan guru. Karena siswa mendengarkan pembicaraan guru sambil berpikir, kerja otak manusia tidak sama dengan tape recorder yang mampu merekam suara sebanyak apa yang diucapkan dengan waktu yang sama dengan waktu pengucapan. Otak manusia selalu mempertanyakan setiap informasi yang masuk ke dalamnya, dan otak juga memproses setiap informasi yang ia terima, sehingga perhatian tidak dapat tertuju pada stimulus secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan tidak semua yang dipelajari dapat diingat dengan baik. Penambahan visual pada proses pembelajaran dapat menaikkan ingatan sampai 171% dari ingatan semula dengan penambahan visual di samping auditori dalam pembelajaran. Kesan yang masuk dalam diri anak didik semakin kuat sehingga dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan hanya menggunakan audio atau pendengaran saja. Hal ini disebabkan karena fungsi sensasi perhatian yang dimiliki siswa saling menguatkan. Apa yang didengar dikuatkan oleh penglihatan, dan apa yang dilihat dikuatkan oleh audio atau pendengaran. Dalam arti kata, pada pembelajaran seperti ini sudah diikuti oleh reinforcement yang sangat membantu bagi pemahaman anak didik terhadap materi pembelajaran. Penelitian mutakhir tentang otak menyebutkan bahwa belahan kanan korteks otak manusia bekerja 10.000 kali lebih cepat dari belahan otak kiri sadar. Pemakaian bahasa membuat orang berpikir dengan kecepatan kata. Otak limbik atau bagian otak yang lebih dalam bekerja 10.000 kali lebih cepat dari korteks otak kanan, serta mengatur dan mengarahkan seluruh proses otak kanan. Oleh karena itu, sebagian proses mental jauh lebih cepat dibanding pengalaman atau pemikiran sadar seseorang. Strategi pembelajaran konvensional pada umumnya lebih banyak menggunakan belahan otak kiri atau otak sadar saja, sementara belahan otak kanan kurang diperhatikan. Pada pembelajaran dengan active learning, pemberdayaan otak kiri dan kanan sangat dipentingkan. Thorndike atau Bimo Wagito 1997 mengemukakan 3 hukum belajar, yaitu pertama, law of rightness, yaitu kesiapan seseorang untuk berbuat dapat memperlancar hubungan antara stimulus dan respons. Yang kedua, law of exercise, yaitu dengan adanya ulangan-ulangan yang selalu dikerjakan, maka hubungan antara stimulus dan respons akan menjadi lancar. Dan yang ketiga, law of effect, yaitu hubungan antara stimulus dan respons akan menjadi lebih baik jika dapat menimbulkan hal-hal yang menyenangkan, dan hal ini cenderung akan selalu diulang. Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan pemberian stimulus-stimulus pada anak didik agar terjadi respon yang positif pada diri anak didik.
kesediaan dan kesiapan mereka dalam mengikuti proses demi proses dalam pembelajaran akan mampu menimbulkan respon yang baik terhadap stimulus yang mereka terima dalam proses pembelajaran. Respons akan menjadi kuat jika stimulusnya juga kuat. Ulangan-ulangan terhadap stimulus dapat memperlancar hubungan antara stimulus dan respon, sehingga respon yang ditimbulkan akan menjadi kuat. Hal ini akan memberi kesan yang kuat pula pada diri anak didik, sehingga mereka akan mampu mempertahankan respons tersebut dalam memori atau ingatannya. Hubungan antara stimulus dan respon akan menjadi lebih baik kalau dapat menghasilkan hal-hal yang menyenangkan. Efek menyenangkan yang ditimbulkan stimulus akan mampu memberi kesan yang mendalam pada diri anak didik, sehingga mereka cenderung akan mengulang aktivitas tersebut. Akibat dari hal ini adalah anak didik mampu mempertahankan stimulus dalam memori mereka dalam waktu yang lama, sehingga mereka mampu merecall apa yang mereka peroleh dalam pembelajaran tanpa mengalami hambatan apapun. Active learning pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respon anak didik dalam pembelajaran, sehingga proses pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan, tidak menjadi hal yang membosankan bagi mereka. Dengan memberikan strategi active learning pada anak didik dapat membantu ingatan mereka, sehingga mereka dapat dihantarkan pada tujuan pembelajaran dengan sukses. Hal ini kurang diperhatikan pada pembelajaran konvensional. Dalam metode active learning, setiap materi pelajaran yang baru harus dikaitkan dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ada sebelumnya. Materi pelajaran yang baru disediakan secara aktif dengan pengetahuan yang sudah ada. Agar murid dapat belajar secara aktif, guru perlu menciptakan strategi yang tepat guna sedemikian rupa, sehingga peserta didik mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa perbedaan antara pendekatan pembelajaran active learning dan pendekatan pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran konvensional, pembelajaran active learning berpusat pada guru, berpusat pada anak didik, penekanan pada menerima pengetahuan, penekanan pada menemukan kurang menyenangkan, sangat menyenangkan, kurang memberdayakan, semua memberdayakan, semua indera dan potensi anak didik indera dan potensi anak didik menggunakan metode yang monoton, menggunakan banyak metode, kurang banyak media yang digunakan. Menggunakan banyak media tidak perlu disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hefi Nur Afida. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Aen. Poin yang ketiga yaitu strategi pembelajaran active learning. Pembelajaran pada semua tingkatan adalah berupaya mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam rangka mengembangkan tiga hal tersebut terdapat berbagai macam strategi active learning, yaitu yang pertama, true or false, benar atau salah. Strategi ini merupakan aktivitas kolaboratif yang mengajak siswa untuk terlibat ke dalam materi secara langsung, meminta kepada siswa untuk menyatakan benar atau salah atas pernyataan yang ditulis oleh guru pada masing-masing kartu. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru membuat list pernyataan yang berhubungan dengan materi pelajaran, separuhnya benar dan separuhnya lagi salah. Masing-masing pernyataan ditulis pada selembar kertas yang berbeda. Jumlah lembar pernyataan disesuaikan dengan jumlah siswa.
Yang kedua, guru memberi setiap siswa satu kertas, kemudian mereka diminta untuk menentukan benar atau salah pernyataan tersebut. Selanjutnya, guru menjelaskan bahwa masing-masing dari mereka bebas menggunakan cara apa saja untuk menentukan jawaban. Yang ketiga, yaitu setelah selesai, guru meminta siswa membaca masing-masing pernyataan dan meminta jawaban dari mereka benar atau salah. Yang keempat, guru memberi masukan untuk setiap jawaban dan menegaskan bahwa yang dilakukan oleh siswa adalah bekerja bersama. Yang terakhir, yaitu guru menekankan kepada siswa bahwa kerjasama dalam kelompok akan membantu kelas. Strategi yang kedua yaitu guided teaching atau pembelajaran terbimbing. Strategi ini merupakan aktivitas untuk mengetahui tingkatan pemahaman siswa atau untuk memperoleh hipotesa, meminta kepada siswa untuk membandingkan antara jawaban mereka dengan materi yang telah disampaikan oleh guru. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru menyampaikan beberapa pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui pikiran dan kemampuan yang mereka miliki. Yang kedua yaitu guru memberikan kesempatan beberapa menit kepada siswa untuk menjawab pertanyaan dengan meminta mereka untuk bekerja berdua atau dalam kelompok kecil. Yang ketiga yaitu guru meminta siswa menyampaikan hasil jawaban mereka, kemudian guru mencatat jawaban-jawaban mereka. Dan yang terakhir yaitu guru menyampaikan poin-poin utama dari materi, kemudian meminta untuk siswa membandingkan jawaban mereka dengan poin-poin yang telah disampaikan. Setelah itu, guru mencatat poin-poin yang dapat memperluas bahasan materi. Strategi yang ketiga yaitu card sort atau cari kawan. Strategi ini merupakan aktivitas kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, karakteristik klasifikasi, fakta tentang objek, atau mereview informasi. Strategi ini meminta kepada masing-masing kelompok siswa untuk mempresentasikan isi kartu yang ada di kelompoknya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru membagi kertas yang berisi informasi kepada setiap siswa. Yang kedua yaitu guru meminta siswa untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk menemukan kartu yang kategorinya sama. Yang ketiga yaitu guru meminta siswa mempresentasikan kategori masing-masing di depan kelas. Dan yang keempat yaitu guru memberikan poin-poin penting terkait dengan bahan materi. Strategi yang keempat yaitu the power of two atau gabungan dua kekuatan. Strategi ini merupakan aktivitas pembelajaran yang digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat pentingnya serta manfaat sinergi. Meminta kepada siswa untuk menjawab pertanyaan dari guru secara individual, kemudian melakukan sharing bersama seorang siswa di sebelahnya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru mengajukan satu atau dua pertanyaan kepada siswa yang menuntut perenungan dan pemikiran. Yang kedua yaitu guru meminta setiap siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara individual. Yang ketiga yaitu setelah selesai guru meminta mereka untuk berpasangan dan saling bertukar jawaban dan membahasnya. Yang keempat yaitu guru meminta pasangan-pasangan tersebut membuat jawaban baru atas pertanyaan dan memperbaiki jawaban individual mereka. Dan yang kelima yaitu kemudian guru membandingkan jawaban-jawaban mereka. Strategi yang kelima yaitu rotating roles atau permainan bergilir. Strategi ini merupakan aktivitas yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kecakapan dalam bermain peran terhadap situasi kehidupan nyata. Meminta kepada siswa untuk membuat skenario kehidupan yang nyata
berkaitan dengan materi yang sedang didiskusikan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru membagi siswa dalam beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 siswa. Yang kedua yaitu guru memerintahkan setiap kelompok membuat 3 skenario kehidupan nyata yang berkaitan dengan topik diskusi. Yang ketiga yaitu kemudian guru meminta satu anggota dari setiap kelompok untuk menyampaikan skenario kepada kelompok lain. Selanjutnya, setiap tim mempunyai kesempatan untuk latihan peran utama, dan dalam skenario tersebut guru konsentrasi pada identifikasi pelaku utama dalam penggunaan konsep dan kecakapan serta bagaimana pengembangannya. Dan yang terakhir yaitu setelah selesai, guru mengumpulkan seluruh kelompok untuk diskusi umum dari poin-poin belajar skenario dan nilai aktivitas di dalam metode active learning dalam pembelajaran. Poin yang keempat yaitu implementasi pembelajaran active learning. Implementasi model pembelajaran active learning di kelas dengan pada dasarnya meminta semua pihak terlibat dalam proses pembelajaran. Guru dan siswa diharapkan mampu merefleksikan pengalaman dan kemauan untuk membagikan pengalaman tersebut. Strategi belajar aktif yang mampu merefleksikan diri siswa yang digunakan dalam penerapannya berupa question student have atau pertanyaan siswa. Strategi question student have digunakan untuk mempelajari tentang keinginan dan harapan siswa sebagai dasar untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki, serta mendapatkan partisipasi siswa melalui tulisan. Untuk menerapkan pembelajaran aktif, beberapa hal harus diperhatikan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai sebagaimana mestinya. Antara lain, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran aktif harus ditegaskan dengan jelas. Yang kedua, siswa harus diberitahu apa yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu memberikan pengarahan yang jelas dalam diskusi. Yang keempat yaitu menciptakan iklim pembelajaran aktif. Melupakan hal-hal tersebut dapat membuat pembelajaran aktif tidak berhasil dan mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak tercapai. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila huwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.